Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Novita Muharrama, Prodi Matematika semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Desain Pedoman Instrumen, yang di dalamnya akan membahas desain instrumen pedoman observasi, desain instrumen pedoman wawancara, desain instrumen pedoman dokumentasi, dan yang terakhir desain instrumen pedoman fokus grup diskusion. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu desain pedoman instrumen. Dalam sebuah penelitian, kesahihan data memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya, instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itulah setiap peneliti memilih instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Instrumen penelitian menurut Arikunto 2006 merupakan alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Dan sedangkan menurut Sukmadinata 2010 memandang instrumen sebagai sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informan dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar tujuan penelitian dilakukan. Sugiono 2009 mendefinisi instrumen penelitian ialah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variabel penelitian. Nah, dari pengertian instrumen penelitian menurut para ahli di atas, dapatlah disimpulkan bahwa instrumen penelitian ialah metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur dan mengambil data primer atau langsung dari lapangan melalui kajian-kajian yang empiris serta sistematis. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ialah desain instrumen pedoman observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama dan bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, observasi dapat dilakukan dengan melihat langsung kegiatan sehari-hari informan dan dapat mencatat secara bersama adanya kejadian tertentu. Namun, apabila tidak cermat, observasi dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa diamati. Pembahasan yang ketiga ialah desain instrumen pedoman wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara ini memiliki tingkat kemudahan sendiri karena wawancara tidak melakukan perhitungan secara statistika. Namun, wawancara membutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk itu diperlukan suatu pedoman wawancara yang dapat
meminimalisir keadaan sehingga informan yang diwawancarai akan nampak santai dan menjawab alamiah atau apa adanya, sehingga wawancara dapat mengalir seperti orang yang sedang bercakap-cakap. Selanjutnya pembahasan yang keempat ialah desain instrumen pedoman dokumentasi. Dokumentasi dapat dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal, kegiatan dan sebagainya. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Instrumen penelitian dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau atau yang direkam atau didokumentasikan. Menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang dan dapat rekam berbagai jenis data tentang informan. Namun, dokumentasi memerlukan validitas dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumentasi dan terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Data berupa dokumen itu dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam, sehingga peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dokumentasi yang dapat meminimalisirkan keadaan sehingga dokumen yang diperoleh akan valid sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah desain instrumen pedoman fokus grup diskusion. Pengambilan data kualitatif melalui fokus grup diskusion memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan peserta diskusi. Sesuai dengan namanya, fokus grup diskusion adalah diskusi fokus dari suatu grup untuk membahas satu masalah tertentu. Dalam suasana informal dan santai, dalam pelaksanaannya, fokus grup diskusion dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para narasumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang memfasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta, jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai 12 orang. Diperlukan persiapan dan desain rancangan jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai 12 orang yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang telah disepakati bersama. Adapun persiapannya yaitu yang pertama membentuk tim, memilih dan mengatur tempat, menyiapkan logistik, jumlah peserta yang ideal, rekrutmen peserta, dan yang terakhir menyusun pertanyaan fokus grup diskusion. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.